Halo semuanya, kenalin nama aku Della Puspita dengan NIM 1503223119 dari kelas PR 4601. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afisya Taradita Sumaiganda, NIM 1503220140. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Eka Putri dari PR 4601. Halo semuanya, nama saya Emir Abdul Aziz dengan NIM 150323125. Perkenalkan, nama saya Yasmina Syifa dari kelas PR 4601. Pengertian opini publik adalah suatu pendapat umum atau pendapat kelompok masyarakat yang diperoleh dari suatu diskusi sosial yang memiliki kepentingan. Opini merupakan suatu kesimpulan yang ada dalam pikiran seseorang. Lalu untuk publik adalah kelompok yang abstrak dari orang-orang yang menaruh minat suatu persoalan yang memiliki kepentingan yang sama. Jadi opini publik adalah suatu kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang mempengaruhi suatu kelompok atau masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan. Nah, karena pada saat bulan Ramadan ini marak-maraknya kasus tawuran itu tuh penyebabnya itu ada dari berbagai hal. Salah satunya itu ada dari saling ejek antar golongan, terus juga berebut wilayah atau kekuasaan, terus juga ada aksi balas dendam karena faktor pengaruh egosentrisme. Nah, terus juga fenomena tawuran ini tuh berawal dari perang sarung. Nah, dari perang sarung ini tuh berubah hingga memakai senjata tajam gitu, bahkan hingga ada menjadi korban akibat dari tawuran tersebut. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh tawuran pada saat bulan Ramadan. Saat itu di hari pertama Ramadan, hari Kamis tanggal 23 itu terjadi tawuran di wilayah Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat. Nah, dalam aksi tawuran itu hingga menyebabkan seorang pria bernama MJ yang usianya 29 itu tewas karena terkena senjata tajam saat tawuran tersebut. Selanjutnya ada penyebab dari isu tawuran selama bulan Ramadan. Nah, di sini itu kami mengambil 3 poin. Poin pertama itu ada kurang adanya bimbingan dan pengawasan dari orang tua sehingga seorang anak itu bertumbuh dan berkembang dengan teman-teman yang negatif. Terus juga ada provokasi lingkungan, karena lingkungan ini tuh atau teman sebaya ini tuh berperan sangat besar juga untuk perkembangan dan pertumbuhan kita. Biasanya tuh kalau misalkan kayak orang masuk ke dalam kelompok atau geng tertentu itu biasanya seorang individu ini tuh mengikuti ketetapan dari kelompok tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada karena mengurangi kegiatan yang dilakukan sehingga orang-orang itu tuh merasa banyak sekali waktu luangnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran komunikasi dan sosiologi dalam opini publik terhadap kasus tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan. Peran komunikasi dan sosiologi dalam opini publik yaitu mereka memandang opini publik bukan hanya hasil yang diterima di masyarakat, tetapi juga bagaimana isu atau informasi tersebut diinterpretasikan dan difilter melalui pandangan budaya, nilai, norma, moral, dan pengalaman pribadi. Peran komunikasi dan sosiologi juga berpengaruh terhadap pembentukan persepsi kita tentang berbagai isu yang dipengaruhi oleh media. Pada kasus tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan, ini kita dapat melihat peran dari komunikasi dan sosiologi tersebut, yaitu ketika publik mengutarakan opininya itu berdasarkan dengan pemahaman sosiologi mereka, yaitu mereka memandang dari sudut pandang budaya, nilai, norma, moral, dan pengalaman pribadi. Mereka menilai isu tersebut tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Maka terbentuklah opini bahwa tindakan tersebut merupakan hal yang sangat salah dan bersifat negatif. Menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan opini publik terhadap tawuran antara pemuda selama bulan Ramadan. Dari penjelasan terkait proses pembentukan opini publik oleh para ahli, saya dapat menyimpulkan bahwa pembentukan opini publik terjadi melalui beberapa tahapan. Opini publik juga timbul karena adanya sebuah isu di sekitar dan isu tersebut diangkat oleh media massa sehingga membentuk opini publik terkait isu tersebut. Peran media dalam proses pembentukan opini publik ini sangat-sangat berpengaruh. Contohnya pada kasus tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan yang diunggah dalam beberapa media menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Hal tersebut merupakan opini publik. Banyak dari mereka beropini bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat-sangat negatif, apalagi mereka melakukan hal tersebut di bulan suci Ramadan.
Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peran media massa dan media sosial. Kenapa sih peran media massa dan media sosial itu bisa menjadi salah satu indikator yang menguatkan opini publik? Karena media massa dan media sosial ini sebenarnya menjadi tempat wadah untuk menyebarkan informasi melalui salurannya masing-masing yang bisa mempengaruhi pola pikir dan keinginan publik itu sendiri. Nah, untuk isu tawuran selama bulan Ramadan ini, media massa dan media sosial ini berperan menjadi tempat wadah penyebaran informasi tersebut agar bisa terpaparkan kepada masyarakat. Nah, contohnya dari mana? Kayak kalau media massa itu dari TV, koran, radio. Nah, kalau misalnya media sosial itu dari Instagram, TikTok, Twitter, ataupun Facebook dan aplikasi lainnya. Selanjutnya, membahas mengenai agenda setting media pada isu tawuran selama bulan Ramadan. Jadi peran agenda setting itu apa sih? Nah, peran agenda setting itu untuk menciptakan public awareness atau kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Jadi, media itu menciptakan public awareness dengan mengangkat isu yang menarik dan bisa dianggap penting oleh publik. Nah, media dapat menggiring opini publik mengenai isu tawuran ini dengan membawa agendanya sendiri. Menurut kami, pada isu tawuran selama bulan Ramadan ini, media ingin menampilkan kepada masyarakat bahwa kegiatan tawuran antar pemuda yang dilakukan saat bulan Ramadan itu bukan termasuk perilaku atau kegiatan yang baik. Karena di bulan Ramadan itu kan terkenal dengan bulan suci dan penuh kebaikan, yang berbedalah dengan kegiatan-kegiatan yang seperti tawuran. Jadi ditunjukkan oleh media bahwa tawuran yang dilakukan antar pemuda selama bulan Ramadan ini merupakan kegiatan yang tidak baik dan merupakan kegiatan yang tidak produktif, karena seharusnya saat bulan Ramadan itu adalah masa tenang dan masa penuh kebaikan, seperti bersedekah, mengaji, dan sholat lebih banyak. Dari penjelasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali penyebab terjadinya tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan. Salah satu yang paling kita ketahui adalah perselisihan dan konflik antar pemuda dan kelompok. Selain itu, terdapat juga faktor eksternal dan internal yang mendasari terjadinya hal tersebut, seperti banyaknya waktu luang selama bulan Ramadan, krisis identitas, lingkungan yang negatif, dan juga sedikitnya dukungan dari orang tua. Selain itu, opini publik, media, dan juga agenda setting memiliki peran yang cukup penting dalam penyebaran isu tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan. Sebagai contoh, media yang mengangkat isu tentang terjadinya tawuran antar pemuda selama bulan Ramadan akan menghasilkan berbagai macam reaksi dan opini publik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.